Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Nika Putra dengan NIM D141221023. Jadi di sini saya akan membahas salah satu konsep penting dalam fisika gelombang, yaitu prinsip Huygens. Prinsip ini tidak hanya menarik secara teoritis, namun juga memiliki banyak aplikasi praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu, mari kita mulai dengan memahami apa itu prinsip Huygens. Bayangkan jika kita memiliki sumber cahaya, seperti bola lampu. Cahaya yang dipancarkan dari bola lampu itu menyebar dalam bentuk gelombang. Menurut Huygens, setiap titik pada muka gelombang ini dapat dianggap sebagai sumber gelombang baru yang memancarkan gelombang-gelombang kecil. Gelombang-gelombang kecil ini bergerak dengan kecepatan yang sama dengan gelombang aslinya. Sekarang mari kita lihat gelombang kecil ini menentukan muka gelombang berikutnya. Bayangkan, ada banyak sekali titik seperti itu yang masing-masing memancarkan gelombang. Prinsip Huygens membantu kita memprediksi bentuk muka gelombang baru dengan mempertimbangkan gabungan dari semua gelombang kecil ini. Berikutnya, ada aplikasi prinsip Huygens. Prinsip Huygens bukan hanya tentang konsep teoritis. Prinsip ini memiliki banyak aplikasi praktis. Misalnya, prinsip ini dapat digunakan untuk menjelaskan efek Doppler, yaitu perubahan frekuensi gelombang akibat pergerakan sumber gelombang. Contohnya, ketika pesawat terbang mendekati kita, suara mesinnya terdengar lebih tinggi, dan ketika pesawat menjauh, suara mesinnya terdengar lebih rendah. Fenomena ini terjadi karena gelombang suara yang dihasilkan oleh pesawat terkompresi saat pesawat mendekat dan merenggang saat pesawat menjauh. Prinsip Huygens membantu kita memvisualisasi bagaimana gelombang-gelombang ini berubah bentuk akibat pergerakannya. Di sini faster than sound dan speed sama dengan sound dan lebih lama daripada sound suaranya. Selain itu, prinsip Huygens juga dapat digunakan untuk menjelaskan eksperimen celah ganda Young yang menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat gelombang. Dalam eksperimen ini, cahaya dilewatkan melalui dua celah sempit dan pola interferensi yang dihasilkan menunjukkan bahwa cahaya terdiri dari gelombang-gelombang yang sangat berinteraksi. Selanjutnya, ada refraksi dan hukum Snellius. Salah satu aplikasi paling menarik dari prinsip Huygens adalah dalam menjelaskan refraksi, yaitu pembelokan gelombang. Ketika melewati batas antara dua medium yang berbeda, misalnya, ketika cahaya matahari masuk ke air, cahaya tersebut akan membelok. Prinsip Huygens menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Ketika cahaya memasuki air, kecepatannya akan berkurang, yang menyebabkan pembelokan gelombang, seperti pada gambar berikut ini. Cahaya laser berbelok. Prinsip Huygens juga dapat digunakan untuk menurunkan hukum Snellius, yang menggambarkan hubungan antara dua sudut datang dan sudut bias dalam refraksi. Selanjutnya ada Fata Morgana. Apakah kalian pernah melihat Fata Morgana di jalan yang panas? Saya sih sering. Fata Morgana merupakan ilusi optik yang disebabkan oleh refraksi cahaya di udara yang tidak merata. Prinsip Huygens dapat menjelaskan bagaimana Fata Morgana terbentuk. Ketika udara di dekat permukaan tanah dipanaskan oleh matahari, udara tersebut menjadi lebih merenggang dan memiliki indeks bias yang lebih rendah daripada udara yang lebih dingin di atasnya. Seperti pada gambar ini. Hal ini menyebabkan cahaya dari langit dibelokkan ke atas, sehingga menjatuhkan ilusi pantulan di permukaan jalan. Sehingga kita akan dapat melihat seperti terdapat air di kejauhan. Kesimpulannya, prinsip Huygens adalah alat yang sangat berguna untuk memahami perilaku gelombang. Prinsip ini dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena gelombang, mulai dari refraksi dan difraksi hingga efek Doppler dan Fata Morgana. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.